Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini di Jum ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan dilimpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sini kami akan melakukan presentasi mata kuliah filsafat dari kelompok 5. Untuk materinya adalah pembelajaran sains dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Dan kami beranggotakan yang pertama Melati Khairina, yang kedua Iqbal Rakan Bahyadi, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Dadan. Baik, untuk materi pertama adalah pengertian sains dan pembelajaran sains dalam perspektif falsafah pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada adanya dipersilahkan. Di sini ada pengertian sains dan pembelajaran sains. Nah, dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, sains dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk memahami alam semesta dan segala isinya melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis rasional. Sedangkan sains bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan hukum-hukum alam yang berlaku dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan objektif. Nah, di sini ada prinsip mendasar pembelajaran sains. Yang pertama ada tauhid. Pendidikan sains dalam perspektif Islam menekankan bahwa segala ilmu dan pengetahuan yang diperoleh haruslah ditempatkan dalam kerangka keimanan dan penghambaan kepada Allah. Sains dianggap sebagai sarana untuk lebih memahami kebesaran Allah dan menghargai ciptaannya. Yang kedua ada ihsan. Pembelajaran sains dalam Islam mengajarkan pentingnya mempelajari sains dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Sains dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan manusia dan mengembangkan potensi yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga ada adil. Dalam pembelajaran sains, prinsip keadilan sangat penting dalam perspektif Islam. Hal ini mencakup memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa untuk belajar sains tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau jenis kelamin. Sains juga harus diajarkan secara objektif dan jujur dengan mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman yang besar berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Dan yang terakhir ada tadabbur. Pembelajaran sains dalam perspektif Islam mendorong siswa untuk merenungkan keajaiban ciptaan Allah dalam alam semesta. Siswa diajak untuk memahami hubungan antara sains dan agama serta mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang harmoni antara keduanya. Tadabbur juga mencakup pemahaman etika dalam menggunakan pengetahuan sains untuk kepentingan umat manusia dan alam semesta secara keseluruhan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran sains dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Tujuan pembelajaran sains dalam perspektif falsafah pendidikan Islam bercakupan beberapa aspek yang berkaitan dengan perkembangan pribadi dan pemberdayaan umat manusia. Berikut adalah beberapa tujuan pembelajaran sains dalam perspektif tersebut. Yang pertama adalah mengembangkan pemahaman tentang kebesaran Allah. Salah satu tujuan utama pembelajaran sains adalah perspektif Islam adalah mengembangkan pemahaman siswa tentang kebesaran Allah melalui pengetahuan dan pemahaman tentang alam semesta. Dengan mempelajari sains, siswa dapat mengenali dan menghargai keajaiban ciptaan Allah serta menumbuhkan keagungan terhadapnya. Yang kedua adalah mendorong rasa takjub dan penasaran. Perspektif Islam bertujuan untuk mendorong rasa takjub dan penasaran siswa terhadap fenomena alam. Hal ini mendorong mereka untuk menggali lebih dalam dan melakukan eksperimen observasi
serta penelitian ilmiah untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari alam semesta. Yang ketiga, mendorong pemikiran kritis dan analitis. Pembelajaran sains dalam perspektif Islam juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. Yang keempat, membangun keterampilan problem solving. Hal ini berfokus pada pengembangan keterampilan problem solving siswa. Mereka diajarkan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, merancang percobaan, dan mencari solusi yang efektif dan inovatif. Yang kelima, meningkatkan kesadaran lingkungan. Hal ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan. Yang keenam, mempersiapkan generasi yang berkualitas. Tujuan ini penting dalam pelajaran sains dan perspektif Islam, karena mempersiapkan generasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi umat manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya setelah ada pengertian, lalu tujuan, dan selanjutnya adalah metode-metode pembelajaran sains. Dalam falsafah pendidikan, terdapat beberapa metode pembelajaran sains yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Nah, metode itu diantaranya adalah, yang pertama adalah metode inquiry. Nah, metode ini mendorong siswa untuk menjadi peneliti aktif dengan mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, melakukan eksperimen, dan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan bukti yang ada. Nah, lalu yang kedua itu ada metode pembelajaran berbasis masalah. Nah, metode ini melibatkan siswa dalam menyelesaikan masalah nyata atau simulasi masalah dalam konteks sains. Nah, siswa juga diberikan tantangan, yang dimana tantangan itu memerlukan pemecahan masalah, penelitian, dan pemahaman konsep sains untuk mencapai solusi yang tepat. Yang ketiga itu ada metode kolaboratif. Nah, metode ini melibatkan kerjasama antara siswa dalam kelompok atau tim untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang keempat ada metode demonstrasi. Nah, sesuai namanya, metode ini melibatkan guru atau fasilitator dalam melaksanakan demonstrasi atau presentasi tentang konsep sains kepada siswa. Demonstrasi ini dapat dilakukan melalui eksperimen langsung ataupun penggunaan alat peraga yang berkaitan dengan materi tertentu. Yang kelima itu ada metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, metode ini siswa dalam proyek nyata atau simulasi proyek yang melibatkan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan presentasi hasil. Yang keenam ada metode pembelajaran terintegrasi. Nah, metode ini mengintegrasi sains dengan disiplin ilmu seperti matematika, bahasa, seni, atau studi sosial lainnya. Dalam pembelajaran terintegrasi, siswa melihat keterkaitan antara sains dengan aspek lain dalam kehidupan sehari-hari sehingga memperluas pemahaman mereka secara holistik. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir itu ada metode berbasis teknologi. Metode ini melibatkan penggunaan teknologi seperti simulasi komputer, perangkat lunak interaktif, ataupun media digital untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sains. Karena teknologi dapat digunakan untuk visualisasi konsep, eksplorasi simulasi, atau akses ke sumber daya informasi yang lebih luas. Dan juga seperti kita praktikum-praktikum online juga dapat memanfaatkan metode pembelajaran berbasis teknologi. Nah, mungkin begitu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan lagi ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.